Fajar belum benar-benar lahir. Langit masih setengah gelap, menggantung dalam warna biru keabu-abuan yang lembut. Sementara embun turun perlahan dan menempel di ujung daun seperti rahasia kecil yang belum sempat diucapkan. Udara terasa dingin, tipis, dan basah. Hutan terbangun bukan dengan suara keras, melainkan dengan bisikan. Desir angin yang menyentuh semak, tetes air yang jatuh dari ranting tinggi, serta napas panjang bumi yang perlahan memulai harinya kembali. Cahaya pertama menyelinap dari balik pepohonan. Ia tidak datang dengan tergesa-gesa. Ia merayap, menyusuri batang-batang pohon yang kasar, memantulkan kilau kecil pada jaring halus yang hampir tak terlihat. Dan disitulah ia berada, tergantung di antara dua cabang, terbentang seperti galaksi mini yang dibangun dengan kesabaran tak terbayangkan, seekor laba-laba. Ia tidak bergerak banyak, tubuhnya kecil dibandingkan luas dunia di sekelilingnya, namun keberadaannya terasa pasti. Kakinya yang ramping mencengkeram benang-benang tipis yang bahkan lebih halus dari rambut manusia. Ia menunggu, bukan dengan gelisah, bukan dengan cemas, hanya menunggu, seperti waktu itu sendiri. Di dunia yang sering kita anggap bising dan penuh gerak, makhluk kecil ini hidup dalam kesunyian yang nyaris sempurna. Laba-laba telah ada jauh sebelum manusia menamai hutan, sebelum kota-kota berdiri, bahkan sebelum sebagian besar makhluk modern berevolusi menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Mereka adalah penenun purba, arsitek tanpa suara, pemburu tanpa raungan, namun jarang sekali kita berhenti cukup lama untuk benar-benar melihat mereka. Tubuh laba-laba terbagi sederhana, bagian depan tempat mata dan rahang berada, serta bagian belakang yang membulat lembut, tempat keajaiban itu berasal. Dari ujung tubuhnya, ia menghasilkan benang, bukan sembarang benang. Sutra alami yang lebih kuat dari baja jika dibandingkan dengan ketebalan yang sama, namun cukup lentur untuk menahan getaran angin tanpa putus. Bayangkan saja, sesuatu yang begitu tipis hampir tak terlihat, namun memiliki ketahanan luar biasa. Ia tidak memintal dengan tergesa-gesa. Setiap benang ditempatkan dengan presisi. Ia memulai dari satu titik, melepaskan dirinya ke udara, membiarkan angin membawa serat pertama hingga menempel pada dahan lain. Dari sana ia membangun kerangka, garis demi garis, lingkar demi lingkar. Jaring itu bukan sekadar perangkap, ia adalah perpanjangan tubuhnya. Setiap getaran, sekecil apapun, mengirimkan pesan melalui benang-benang itu. Seekor serangga kecil yang terperangkap bukan hanya terlihat, ia terasa, seperti nada yang dipetik di alat musik yang sangat sensitif, dan laba-laba membaca nada itu. Di padang rumput, di sudut-sudut rumah yang sunyi, di hutan tropis yang lembab, hingga di gurun yang kering, mereka ada. Beberapa membangun jaring bulat sempurna yang simetris, seperti karya seni geometris. Beberapa lainnya tidak menggunakan jaring sama sekali, melainkan berburu dengan lompatan cepat dan penglihatan tajam. Ada yang kecil seperti ujung kuku, ada pula yang cukup besar hingga bayangannya tampak jelas di tanah. Namun satu hal menyatukan mereka semua, yaitu kesabaran. Kesabaran yang hampir tak masuk akal bagi dunia modern. Ketika seekor serangga tanpa sengaja menyentuh jaring, waktu seakan berubah, getaran kecil itu menjalar. Dalam sepersekian detik, laba-laba bergerak, cepat, presisi, tanpa keraguan. Ia membungkus mangsanya dengan sutra tambahan, melilitnya hingga tak lagi mampu bergerak. Bukan karena kejam, bukan karena marah, melainkan karena begitulah siklus kehidupan berjalan. Ia bukan penjahat, ia adalah penjaga keseimbangan. Tanpa laba-laba, populasi serangga akan melonjak tak terkendali. Tanaman terganggu, ekosistem goyah. Makhluk kecil yang sering kita usir ini, diam-diam menjaga ritme alam tetap stabil. Namun keindahan mereka tidak hanya terletak pada perannya sebagai pemburu. Sutra yang mereka hasilkan berbeda-beda. Ada sutra lengket untuk menangkap mangsa. Ada sutra kuat untuk struktur. Ada pula sutra halus yang digunakan untuk membungkus telur,
melindungi generasi berikutnya dari dingin dan bahaya. Di dalam kantung telur yang lembut itu, ratusan kehidupan kecil menunggu waktunya. Dan ketika saatnya tiba, anak-anak laba-laba yang hampir transparan akan memanjat ke titik tertinggi yang mereka temukan, mengangkat perut kecil mereka ke udara, dan melepaskan benang halus yang ditangkap angin. Mereka terbang, bukan dengan sayap, tetapi dengan sutra. Fenomena ini disebut ballooning, perjalanan tanpa peta, tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti arus angin menuju tempat baru. Bayangkan keberanian itu, terlahir di dunia yang luas, kecil dan rapuh, namun tetap melepaskan diri ke langit terbuka. Saat di siang hari, beberapa spesies keluar dari persembunyian. Permukaan tubuh mereka memantulkan kilau lembut. Ada yang berwarna coklat tanah menyatu dengan batang pohon. Ada yang berwarna cerah, hampir artistik, seolah mengenakan topeng alami. Banyak manusia merasa takut pada laba-laba, takut pada kaki-kakinya yang banyak, takut pada cara geraknya yang tiba-tiba, takut pada bayangan purba yang tertanam dalam naluri. Namun jika kita diam sejenak, jika kita menundukkan kepala dan melihat jaring yang dihiasi embun pagi, berkilau seperti kalung kristal alami, rasa takut itu perlahan berubah menjadi kagum. Karena apa yang sebenarnya kita lihat adalah ketekunan. Setiap hari jaring bisa rusak oleh hujan, angin, atau hewan yang lebih besar. Dan setiap pagi, tanpa keluhan, tanpa kemarahan, ia membangunnya kembali. Tidak ada protes, tidak ada drama, hanya kerja yang sunyi. Ada spesies yang hidup sendiri sepanjang hidupnya. Ada pula yang menunjukkan perilaku sosial sederhana, berbagi ruang dalam koloni kecil. Ada yang hidup hanya satu musim. Ada yang mampu bertahan bertahun-tahun. Waktu, bagi laba-laba, berjalan berbeda. Mereka tidak mengejar masa depan. Mereka tidak menyimpan masa lalu. Mereka hidup pada getaran saat ini. Jika jaring bergetar, mereka merespons. Jika angin kencang datang, mereka bertahan. Jika makanan cukup, mereka diam. Sesederhana itu, dan mungkin disitulah letak pelajaran paling halus yang mereka tawarkan. Di hutan hujan tropis, jaring-jaring terbentang di antara akar besar dan semak lembab. Di sudut rumah manusia, mereka hidup berdampingan tanpa kita sadari. Makan nyamuk yang mengganggu tidur kita. Mereka tidak meminta perhatian, namun mereka selalu bekerja. Dan di balik tubuh kecil itu terdapat sistem biologis yang begitu efisien dan elegan. Cara mereka menghasilkan sutra cair yang mengeras saat bersentuhan dengan udara. Cara mereka mengganti kulit saat tumbuh. Cara mereka menyembuhkan kaki yang hilang dalam beberapa kasus. Kini matahari lebih tinggi, jaring yang tadinya berkilau mulai mengering. Embun menguap perlahan. Tapi sang laba-laba tetap di posisinya, tak tergesa-gesa. Di dunia ini mungkin bergerak cepat di luar sana seperti kendaraan, entah kerumunan manusia, atau langkah-langkah yang tergesa-gesa. Namun di antara dua cabang pohon ini, waktu masih mengalir pelan, benang-benang tipis itu tetap tegang, dan siap menerima pesan berikutnya dari angin atau dari sayap kecil yang tak sengaja melintas. Dan kita, yang sering merasa besar dan penting, mungkin bisa belajar sesuatu dari makhluk mungil ini. Bahwa kekuatan tidak selalu berarti ukuran. Bahwa keindahan bisa tersembunyi dalam hal yang nyaris tak terlihat. Bahwa membangun kembali setelah rusak adalah bagian alami dari hidup. Laba-laba tidak mengeluh ketika jaringnya hancur. Ia hanya mulai lagi. Garis pertama, lalu garis kedua, lalu lingkaran yang perlahan menyempurnakan bentuknya. Senja turun seperti tirai lembut, cahaya kembali menjadi redup. Hutan menghela napas panjang. Di antara bayangan yang memanjang dan udara yang mulai dingin, jaring itu masih ada, tipis, hampir tak terlihat, namun nyata. Sang penenun kecil tetap berjaga, bukan sebagai simbol ketakutan, melainkan sebagai pengingat bahwa kehidupan sering kali terjalin dari hal-hal yang rapuh namun kuat, sederhana namun luar biasa, sunyi namun penuh makna. Dan di antara benang-benang halus yang menggantung di udara, alam seakan berbisik pelan,
bahwa bahkan makhluk yang kecil pun memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dunia, bahwa kesabaran adalah bentuk kekuatan, dan bahwa di dalam sunyi selalu ada kehidupan yang bekerja dengan setia, perlahan tenang, tanpa perlu disorot, seperti laba-laba, penjaga jaring yang tak pernah lelah menenun harinya kembali.